Salam, selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat bangun pagi dan juga berkat-berkat-Mu, penyertaan Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami datang membawa korban syukur kami yang terbaik, yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah, yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan dalam pimpinan-Mu Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengawal semua kami, mengurapi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Dia, Yesus yang ajaib. Mari agungkan Tuhan, Yesus yang telah selamatkan kami dari belenggu dosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab karya besar keselamatan yang menjadikan kami biji matamu. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya.
bagimu ya Bapa, ya Aba yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Biar semua lidah mengaku, biar semua lutut bertelut menyembah-Mu. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Bukit-bukit memuji Tuhan, gunung-gunung memuji Tuhan, pohon-pohon memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang seperti-Mu dalam hidup kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu yang terus kami dengar, yang terus berkumandang di dalam telinga kami. Pimpin kami semua Tuhan, urapi kami, sehingga kami percaya setiap apa yang kami renungkan dari firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara sekalian, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Haleluya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Daud memohon ampun dan juga perlindungan yang dari Tuhan. Hanya kepada Dialah segala sesuatu dia menaruh harapan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan semua dalam hidupnya itu berjalan begitu baik. Sekalipun di pemandangan kita sendiri, seringkali kita ini memandang kurang baik, kurang beruntung ya, dan kurang macam-macam lah. Tetapi Daud mengajari kepada kita, hanya kepada Tuhan dia fokuskan segala sesuatu yang ada, karena dia tahu Tuhanlah yang akan melepaskan. Sebab pemazmur juga tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah dia harus berkeluh kesah, harus menyampaikan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Kebiasaan ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Artinya bahwa hidupnya selalu hanya terarah kepada Tuhan. Hatinya fokus kepada Tuhan, sehingga dia tidak takut ketika dia menghadapi sesuatu. Dia cuma tinggal berseru saja kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan melakukannya. Ya. Ini adalah satu contoh isi hati dari seseorang yang tunduk, yang taat kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriari atasku. Pemazmur ini mengatakan bagaimana Tuhan supaya tidak membuat hidup kita ini mendapatkan malu. Ya, kalau kita sampai mendapatkan malu, Tuhan juga nanti akan kesenggol-senggol gitu loh. Loh, orang Kristen kok begitu? Ya. Seringkali kan kita dilihat sama orang. Jadi kalau orang itu ada banyak orang yang bangga, senang ketika orang lain itu menderita, saudara. Ketika orang lain menderita, wow, senang, bangga gitu ya. Tetapi ketika orang itu bahagia, orang itu mungkin hidup dalam sukacita, ada juga yang tidak suka dengan itu. Ya.
Jadi ada banyak hal yang pemazmur ini menjadi satu contoh kehidupan kita. Ya. Jadi setiap jiwa, setiap kita semua manusia itu harus ada pengharapan, harus fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri menyatakan segala sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Ya. Tidak ada yang mendapat malu di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ya, Dia mengurus semuanya dan Dia tidak repot. Ya. Seberapapun rumitnya, seberapapun besarnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So kita mesti percaya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Umur kita manusia itu ya tidak panjang. Ya, ada waktu-waktu yang tertentu yang Tuhan batasi, sehingga satu kali kita harus kembali kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah selama hidup kita ini hanya berpikir tentang diri kita sendiri, hanya untuk memuaskan daging kita sendiri, hanya untuk sesuatu yang membuat kita menjadi bangga? Ya, ada waktunya, saudara. Ketika kita muda, wah kita masih luar biasa. Tetapi lama-lama waktu itu akan berlalu dan kita menjadi semakin tua. Ya, kita tidak lagi seperti yang muda. Oleh sebab itu kita mesti juga menyadari bagaimana posisi hidup kita ini, manusia itu ya semuanya itu akan menjadi semakin tua. Memang bagi orang-orang yang punya mereka nutrisi yang baik dalam hidupnya dan hidupnya teratur dan luar biasa, mereka sampai bisa menikmati masa-masa tua itu masih dengan hal yang luar biasa. Ya, contohnya kalau presiden-presiden seperti Presiden Amerika ya, yang umurnya yang kemarin itu apalagi sudah kelihatan sangat tua, tapi masih juga dia bisa berpikir cerdas karena nutrisinya baik ya. Tapi yang sekarang ini, presiden sekarang ini menyadari ya, di Amerika maksud saya, dia lebih menyadari bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita melihat yang ada di medsos-medsos itu, di istana kepresidenan mereka memulainya dengan ada pujian dan penyembahan. Sama dengan kita, saudara. Apa yang dia lakukan ini adalah bertujuan untuk supaya Yesus yang menjadi bosnya mereka ini atau bos kita juga, dialah yang berkuasa, dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada. Menurut saya ini adalah sebuah langkah yang bagus. Amerika menjadi satu contoh barometer dunia, ya. Dan sekarang ini mereka melakukan bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas untuk menjalankan roda pemerintahan. Tuhan menjadi yang pertama. Ternyata banyak orang-orang yang di sana, para pemimpin itu memang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ini bagus dunia melihat bagaimana mereka bisa mengandalkan Tuhan ya, dan itu dilihat oleh orang seluruh dunia. Itu saudara sekalian. Kemudian yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Khianat ini bisa mengkhianati Tuhan. Bisa tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tahu sebenarnya garis-garis yang benar itu ngerti, tetapi dia mengkhianati ya oleh karena sesuatu yang tidak ada alasannya dikatakan. Seringkali kita mengkhianati Tuhan ya, tidak ada alasan apa-apa. Mungkin bagi orang-orang percaya dia pergi dari Tuhan itu sesuatu yang enteng gitu ya. Pergi dari Tuhan, kemudian dia mungkin telah melakukan sesuatu yang meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Mungkin hanya sesuatu yang biasa, saudara. Tetapi pemazmur sudah mengatakan yang mendapat malu itu orang yang berbuat khianat, yang mengkhianati perjanjian dengan Tuhan, yang mengkhianati baptisan, yang mengkhianati dia sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita ini menjadi orang yang mesti teruji.
Kalau kita masih tetap tinggal, masih bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah komunitas yang terus-menerus kita bangun, itu luar biasa. Artinya kita tidak menjadikan apa yang kita inginkan itu di nomor satukan. Ya, kalau kita sudah bertumbuh, ya mari kita bertumbuh. Ya. Sebab gereja itu kan non-profit, ya, tidak mencari keuntungan. Tetapi ada banyak juga gereja yang memang mencari keuntungan, ya, yang mereka hanya berpikir masalah fulus pendapatan dan sebagainya. Tetapi gereja ini kan mengajari orang supaya hidupnya itu hidup benar, hidup baik. Kemudian diberikanlah firman Tuhan, yaitu sebagai makanan yang paling eksklusif. Jika jiwa kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, maka saudara, kita semuanya akan hidup tenang, damai. Ya. Kemudian pengharapan pada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita ini berkhianat kita ini kepada Tuhan, artinya bahwa semua apa yang sudah kita pernah tahu dari Tuhan itu, kita ini melupakannya, saudara. Seakan-akan kita menjadi sia-sia jika kita ini tidak bisa melakukan yang baik dan menghormati Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan dan sebagainya. Kita akan dikatakan sebagai orang yang berkhianat dan itu akan mendapatkan malu. Mungkin di waktu-waktu dekat ketika kita berbuat sesuatu yang mengkhianati kita kepada Tuhan itu, mungkin di dalam waktu yang dekat, tidak terjadi apa-apa. Semua is okay. Saudara sekalian, semua apa yang kita lakukan Tuhan mencatat. Tuhan melihat dengan matanya yang tajam sampai ke lubuk hati kita. Ada apakah dengan orang ini? Adakah satu kebencian? Adakah satu kepahitan? Adakah hanya kepentingan-kepentingan pribadi yang akhirnya dia harus mengkhianati Tuhan yang sudah menempatkan kita semua di satu komunitas yang sudah disesuaikan dengan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dunia di era sekarang ini banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak puas dengan apa yang ada. Ya. Kepuasan kita dengan Tuhan itu adalah ketika kita hidup baik dalam komunitas kita sebagai orang yang percaya, menyembah Dia, memuji Dia, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kita. Ya. Bukan karena kita ingin ke sana, ingin ke sini dan sebagainya. Ya, ini adalah satu hal yang perlu kita pertimbangkan, saudara sekalian. Kemudian dikatakan dalam ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan itu memang melupakan semua dosa-dosa kita. Kasih Tuhan itu menghapus semua dosa kita dan menjadikan hidup kita ini memiliki satu pengharapan yang baru yang tidak akan pernah sia-sia, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Jika kita setia kepada Tuhan dan kita dengar-dengaran akan Tuhan dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, ya, maka kita akan melihat bahwa semua pelanggaran-pelanggaran kita itu akan dihapuskan, tidak akan diingat lagi oleh Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Nah, itulah kasih setia yang kita terima dari Tuhan, yang mesti kita hormati, kita hargai sebagai sesuatu yang sebagai satu nilai yang sangat luar biasa, yang tidak ada taranya, yang tidak ada tandingnya. Karena kasih setia Tuhan itulah yang akan menjadikan semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada kita semuanya. Ya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Kita harus sering mengatakan bahwa Tuhan itu baik, saudara. Karena memang kebaikan Tuhan itu tidak ada taranya, tidak ada tandingnya, saudara. Ketika kita mengucapkan itu,
maka kebaikan demi kebaikan Tuhan itu sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan. Orang yang hidup dalam kebaikan Tuhan itu hidupnya menjadi tenang, damai sejahtera, sukacita, ya, tidak ngoyo-woro, tidak apa istilahnya ngos-ngosan gitu ya. Tidak mencari sesuatu yang belum ada kepastiannya, tetapi lebih baik mencari Tuhan, ya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Carilah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Tapi kita jangan berpikir ditambahkan itu hanya berupa materi. Karena kebanggaan manusia itu yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu hanya materi yang dipikirkan. Bagaimana kita punya fulus yang besar, yang gede gitu ya. Ya memang itu enggak salah, saudara. Orang itu kalau punya segala sesuatu kan hidup kita menjadi tenang gitu ya. Apa-apa kita tinggal pencet udah keluar duan, kita bisa membeli sekarang. Zaman sekarang kan membeli pakai handphone, jajan kayak tik gitu, tulis berapa, terus dibayar, sukses gitu ya. Tapi persoalannya di dalam rekeningnya itu harus diisi uang, saudara. Tidak cuma macet terus kemudian kita bisa bayar. Kalau enggak ada duitnya, ya kosong, ya enggak bisa buat apa-apa. Ya. Artinya hidup kita ini juga tidak boleh kosong. Harus terisi dengan firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itulah yang membuat sepertinya ATM kita ini penuh ya. Penuh dengan uang, penuh dengan kebahagiaan. Tinggal pencet, maka keluarlah semua yang kita butuhkan. Tinggal kita minta dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan. Tapi juga harus dengan catatan. Tidak semua yang kita minta itu Tuhan menyatakan. Bahkan sebenarnya yang tidak pernah kita minta itu Tuhan sediakan semuanya gitu ya. Sampai kita ini lupa kalau Tuhan sudah memberkati dengan sisi yang lain. Tapi yang kita minta mesti minta helikopter itu enggak pernah terjadi. Karena fokus kita hanya kepada permintaan helikopter tadi, maka yang setiap hari kita makan, minum, pakai, segala kebutuhan kita yang sudah dicukupkan oleh Tuhan itu lupa. Hati-hati dengan fokus yang salah. Kalau fokus kita ini keliru, saudara, maka kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Akhirnya kita mengkhianati Tuhan. Kita mengkhianati kebenaran firman Tuhan. Dan akibatnya sangat-sangat fatal dan sangat-sangat menyakitkan. Ia membimbing orang yang merendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya. Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, menurut kebenaran. Dan juga Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati itu juga berasal dari Tuhan. Kalau orang itu tinggi hati, hati-hati ini berasal dari yang lain. Ya. Tetapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita rendah hati, ya, dan menurut firman Tuhan, menurut kebenaran, dan kemudian barulah kebenaran itu mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang yang rendah hati, ya, bukan rendah diri, beda kan, rendah hati. Rendah hati itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, ya, bagaimana dia menjadi orang yang sangat rendah hati. Dan kemudian orang yang rendah hati ini kan akan mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan segala hal yang sampai tidak kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar dalam telinga kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan Yesus menyediakan bagi kita semuanya. Nek basa Jawane kurang piye gitu ya. Kurang apa Tuhan itu kebaikannya buat kita, saudara. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia. Ditambahkan adalah kebenaran, saudara. Ya, ini yang luar biasa. Kemudian itu diberikan kepada
orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Nah, perjanjian Tuhan kepada kita ini adalah bagaimana kita harus menjadi setia dan percaya, berbalik dari hidup kita yang lama, mengikut Kristus, dan kemudian itu akan menjadi satu kebenaran, kasih setia yang diberikan Tuhan. Dan kita boleh berpegang kepada perjanjian Tuhan dan juga peringatan-peringatannya. Ya. Setiap orang itu mendapatkan sinyal peringatan. Kalau sudah mau bablas gitu ada sinyal yang berbunyi. Tetet gitu ya. Itu tandanya bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik. Alarm itu otomatis bagi kita. Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita, ya, jangan lakukan itu nak. Ya. Mari kamu lakukan yang ini. Terus kita mau begini, tidak, bukan yang itu. Tetapi suara itu seringkali kita tidak dengar, saudara. Kita tidak pernah mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti kalau kita ini punya handphone baru, ya, kemudian diisi kartu yang baru, nomor baru, dan tidak pernah diaktifkan. Lah, siapa yang mau menelpon? Terus kita mau menelpon juga nggak bisa, nggak ada komunikasi. Di dalam Kristus kita harus mengaktifkan Roh Kudus untuk supaya Dia selalu memimpin kita. Kita cukup bicara dengan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada, dan kita menyatakan, dan Tuhan yang akan melakukan bagi saudara dan kita semuanya. Sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi dengan semua yang sangat luar biasa. Kalau dunia punya komputer yang canggih, punya gadget yang canggih, tetapi Tuhan punya Roh Kudus yang super canggih dan super tahu. Ya, segala kehidupan kita dan jalan keluarnya, solusinya itu benar-benar yang dari Tuhan. Jadi bukan solusi kata orang pintar, saudara. Sekarang banyak orang pintar yang kowar-kowar di media sosial. Ya, semua kemampuannya ditunjukkan. Tapi tujuannya apa, saudara? Supaya menjadi viral. Dan ketika viral itulah dia akan mendapatkan fulus. Dan ketika menjadi fulus itulah dia punya kebanggaan dunia. Dan dia bisa membeli apa saja. Orang yang sukses dalam Tuhan bukan orang yang bisa membeli semua yang kita inginkan. Ya, itu sekuler, itu dunia. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang punya menghormati kemerdekaan yang sejati, yang menjalankan moralitas Kristus dalam hidupnya. Itu adalah menjadi orang sukses, saudara. So, sukses kita secara rohani tidak membanggakan dunia, tidak membanggakan orang lain, ya, tapi justru akan kita mendapatkan tantangan dan serangan. Tantangan dan serangan itu akan membuat kita menjadi orang yang teguh hati kita, yang kokoh iman kita, untuk kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Segala aral rintang yang ada yang kita hadapi, Tuhanlah yang akan membuat solusi. Karena Dia adalah sumber jalan keluar bagi hidup kita. So, saya mau katakan, jangan takut, sebab Tuhan terus menjagai hidup kita sampai selama-lamanya. Bahkan anak-anak cucu cicit kita, oleh karena kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengurus semua masa depan mereka yang terbaik, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur firman-Mu yang sudah kami renungkan Tuhan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus yang akan menyempurnakan, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang dalam bagi hidup kami, sehingga kami semakin hari kami akan semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami sudah terima firman-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat jasmani yang sempurna, yang sudah disiapkan bagi kami dan keluarga kami. Apa yang kami makan, minum, pakai, segala kebutuhan keuangan kami, semua disediakan oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, mereka sudah disediakan biaya semua yang ada sampai mereka menikmati jenjang yang paling tinggi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, dan yang punya masalah persoalan yang ada Tuhan berikan solusi jalan keluar, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, dan kami kembalikan
Segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas daerah kami, dan tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur, dan semua kita yang